never mind. Oh, Luar biasa banget ya Pak. Dan tadi Bapak juga menyampaikan hope terkait dengan Politeknik LP3 Jakarta ke depan gitu. Kalau kita bisa katakan future-nya Politeknik LP3 Jakarta, bahwa ingin membawa Politeknik LP3 Jakarta ini ke akreditasi unggul. Menurut saya sih itu bukan angan-angan yang sulit digapai. Dengan pengalaman Bapak yang luar biasa menurut saya, kemudian dengan sistem dan regulasi LP3I yang memang bagus menurut saya dan itu dibutuhkan oleh masyarakat, saya rasa pemerintah juga ke depan mungkin akan bisa lebih melirik dan penataan sesungguhnya memang yang baik seperti ini. Nah, hanya saja yang saya mau tanya ke Bapak Akmal nih, dalam rangka menuju akreditasi unggul itu, Pak Akmal, tentu memang pasti ada langkah-langkah yang memang distrategikan oleh Bapak nih. Saya meyakini itu, baik daripada konsep, strategi dan lain sebagainya. Dan saya pernah baca di website lp3jkt.ac.id Pak, di awal tahun tuh Politeknik LP3 Jakarta baru awal tahun ini itu melakukan resolusi struktur organisasi. Nah, apakah itu dari bagian strategi Bapak untuk menuju akreditasi unggul ini? Dan bisa disampaikan ya, misalkan satu strategi aja untuk menuju akreditasi unggul ini, apa nih yang mau digeber nih istilahnya Pak Akmal? Apakah tata nilai kerja atau lain sebagainya? Ya, jadi struktur organisasi itu alat ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kepada akreditasi yang mau kita itu, ada 5 dimensi mutu yang memang harus benar-benar diseriusin oleh teman-teman gitu ya, oleh Politeknik LP3 untuk menuju akreditasi unggul itu ya. 5 dimensi mutu ini sesuatu yang kita pegang gitu ya, kita pegang. Pertama apa? Pertama adalah mutu dari inputnya sendiri. Ya, baik mahasiswa, dosen, sarana yang lain. Itu mutu input menjadi satu hal yang harus kita standarkan, harus kita maksimalkan. Baru masuk ke mutu proses. Ya, input proses. Ya, bagaimana mutu prosesnya? Bagaimana pembelajarannya? Bagaimana risetnya? Bagaimana pengabdiannya? Itu mutu proses. Jadi mutu proses itu adalah tridharmanya itu di dalam perguruan tinggi itu ada di mutu proses. Nah, baru kepada mutu output. Input, proses, ya, output itu artinya keluarannya, produktivitasnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, ini penting 3 ini. Nah, ketiga ini nggak akan bisa terjadi apa-apa, nggak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada mutu kepemimpinan. Yes, ya, betul. Ada mutu kepemimpinan di sana yang yang akan menggerakkan ini semua. Apa saja di situ ya. Termasuk bagaimana kinerja tata kelolanya. Jadi mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola menjadi satu hal. Nah, tidak cukup di situ. Ya, ada satu lagi, yaitu bagaimana mutu teknologi informasi komunikasinya. Teknologi dunia digital hari ini berkembang sebagai alat untuk mempermudah proses menunjang pengelolaan itu ya. Jadi 5 dimensi mutu itu yang menjadi kekuatan sebenarnya tadi ya, menuju akreditasi unggul. Nah, apalagi, untuk bisa menggunakan itu semua 5 dimensi mutu, maka dibutuhkan adanya organisasi yang kuat. Organisasi dan tata kerjanya harus rapi. Jelas ya. banget ini Pak. Saya jadi belajar jelas tata kerjanya itu apa? Struktur organisasi salah satu di dalamnya. Ya, nah struktur itulah yang penting ya untuk diperbaiki ke depan. Siapa mengerjakan apa, goalnya apa, tujuannya apa, yang struktur itu diramu, disusun untuk menuju tercapainya akreditasi unggul, untuk menjamin berjalannya dimensi mutu tadi. 5 dimensi mutu tadi. Nah, yang wajib. Jadi struktur itu yang akan menggerakkan itu. Nah, tantangan di struktur ini adalah kinerja. Ya, tantangan di struktur ini adalah kinerjanya. Orang-orang yang di dalam ini, bagaimana mereka bisa menjalankan program-program berdasarkan 5 dimensi mutu. Jadi ukurannya jelas. Organisasi inilah salah satunya itu. Nah, kalau udah ada visi tadi di awal, ada misi juga ya, misi kita ada 4,
terus kita punya konsentrasi kepada 5 dimensi mutu. 5 dimensi mutu. Dan ada orang yang menjalankannya. Yang mau menjalankannya. Nah, kesemua ini harus diatur dengan tata nilai. Tata nilai sesuatu yang memang harus dikuasai oleh semua orang. Apa tata nilai itu? Kita sebut dengan tata nilai kerja. Ya, Oh, kerja nih singkatan nih. Kerja KERJA. Kerja, kenapa dipilih kata kerja itu sesuai dengan kita juga punya layanan penempatan kerja dong. Iya. Anak vokasi kan outputnya kerja ya. Jadi pas nih tagline sama tagline sistem nih. Nah, kerja itu terdiri dari 5 huruf itu. Yang pertama adalah kompeten. Kak pertama berarti kompeten. Nah, kompeten. Orang di dalamnya ya harus memiliki kompetensi yang kuat lah. Dosennya kompeten, pegawainya kompeten, mahasiswanya kompeten. Nah, semua itu harus didudukan dengan kompeten. Dengan kompeten itulah yang memang jadi dasar ya kekuatan. Nah, kompetensinya berkembang ya terus. Kita harus melihat perkembangan dari kompetensi tadi. Iya. Nah, yang kedua, kita juga punya rasa empati. Ada huruf E, berarti di sana empati. Kita juga punya rasa kemanusiaan yang kuat di sini. Bagaimana kita bisa merasakan kesusahan orang lain. Bagaimana kita juga bisa bahagia dengan orang lain. Jadi waktu dosen mengajar, dia harus lihat anak-anaknya. Jangan maksain. Harus punya rasa empati kalau si anak ini belum mampu, belum paham. Dosen harus bisa ngajarin, harus bisa sabar, harus punya rasa peduli gitu ya. Wah, ini anak gua ini belum bisa apa-apa nih. Gua harus bisa melayanin dia. Jadi dengan rasa empati itu kekeluargaan di kita juga jadi kuat karena si anak merasa dilayani. Kalau ada dosen yang dalam proses transaksi PBM-nya cuek, anaknya mau jadi apa nggak jadi apa nggak dipikirin. Ya. Mau bisa atau nggak bisa nggak dipikirin. Iya. Ya. Nggak bisa jadi dosen hanya hak dan kewajiban akhirnya. Tidak pakai empati saja tanpa ada rasa empati. Begitu juga pegawai. Luar biasa banget. Ya, ada problem-problem anak-anak. Kadang-kadang mahasiswa kita kan punya problem-problem yang kita nggak duga ya. Manusia itu kan hidupnya bergulir terus ya. Satu sisi kadang lagi senang, tiba-tiba susah. Kita kan harus paham di situ. Dan kita ada kebijaksanaan. Tapi jangan pernah dicari-cari gitu ya. Ya gitu loh. Memang itu alami, naturalnya terjadi ya. Awal masuk kemari orang tuanya lagi kerja bagus gitu ya semua. Tiba-tiba tengah jalan orang tuanya kena PHK misalnya. Kan problem tuh. Ada pilihan-pilihan orang tua yang sulit ya di antara bagaimana kuliah anak saya seperti apa gitu ya. Nah, pegawai juga harus punya paham itu gitu ya. Turut merasakan itu dan cari solusi. Sebenarnya itu sih kuncinya. Biasa banget nih, nah, yang ketiga ada rajin. Ada M, berarti ada K, E dan R. K kompeten, empati, dan huruf ketiga ada R. R-nya apa, rajin. Pak? Rajin. Kita harus rajin dong. Rajin mahasiswa, rajin belajar. Bukan hanya mahasiswa rajin belajar, dosen juga harus rajin belajar. Manajemennya juga harus rajin belajar. Luar biasa. Nggak boleh diam-diam aja. Jangan berhenti. Harus meningkat. Misalnya saya contoh tadi di awal ya, saya datang ke Jakarta, tamat kuliah, saya tidak punya kemampuan di office, saya merasa lemah. Saya harus belajar kan, rajin. Benar. Rajin saya belajar lagi untuk nambah ilmu saya. Dan begitu juga kalau ada manajemen yang punya kendala teknologi, nggak bisa PowerPoint, belajar gitu loh. Apalagi sekarang belajarnya gampang, tinggal buka YouTube. Banyak banget ya, bagaimana teknik membuat ini. Tutorial banyak. Saya termasuk sering yang suka uji coba kalau saya buat sampai PowerPoint. sekarang Bapak masih rajin. Jadi kalau PowerPoint itu saya nggak suka yang standar-standar aja gitu. Gitu ya. Right. Keren. Betul ya. Tidak suka standar aja. Saya harus cek di YouTube ya. Saya lihat bagaimana mereka membuatnya. Nah, terus saya ikuti. Langsung aplikasikan. Nah, kadang-kadang sebenarnya konsepnya sendiri sebentar menyesuaikannya di PowerPoint saya itu. Yang lama apa desainnya itu tadi. Karena saya harus belajar di YouTube menampilkan misalnya buat lingkaran. Saya orang yang nggak terlalu puas ya melihat keadaan PowerPoint biasa-biasa aja gitu.
Gua rasa nggak ada nikmatnya nonton PowerPoint yang biasa-biasa aja. Dan PowerPoint tuh sebagai pemacu selera kita Iya, present, karena kalau Pak. presentasi itu menarik, mudah dibaca. Ini udah isinya kadang-kadang nggak menarik, ditambah tampilannya juga nggak menarik. Apalagi saya kan, istilahnya suka melihat sesuatu yang menarik itu. Jadi kalau dia sampaikan materinya, PowerPoint-nya oke gitu ya. Nah karena standar di saya pribadi pun begitu. Saya nggak pernah mau menghasilkan standar PowerPoint yang biasa-biasa aja. Sehingga saya rajin belajar. Ya, Excel, ya biasanya buat tabel-tabel. Saya nggak pernah mau yang sederhana aja. Ya saya mau ini kalau bisa datanya lengkap nih. Semua gitu. Kadang-kadang teman-teman yang saya bantu misalnya di keuangan, membuat, saya bukan orang ahli keuangan. Tapi saya ingin belajar bagaimana menyajikan data keuangan yang enak dibaca. Nah, itu saya sajikan gitu ya. Ya begitu juga bagaimana kita di bidang-bidang lain. Ya, betul. Supaya mudah data bacanya, linknya enak gitu ya, data dasarnya kelihatan, dari dasar ini nyambung supaya ujung akhirnya itu benar gitu. Yep. Kalau ada data yang bisa dilingkan kan enak tuh ya. Nah, kalau nggak bisa gimana tuh? Nunggu siapa buatnya? Mengharapkan orang lain. Kan jangan begitu gitu Mas saya. Iya. Rajin. Ya, Jadi kalau kita nggak mau rajin belajar di sana ya udahlah, jangan pernah kita ada di pendidikan gitu. Karena pendidikan itu harusnya terus berkembang terus dia. Dia nggak boleh berhenti. Ya, tata nilai yang ketiga ini jawaban dari semua ya. Ya, rajin itu penting. Penting banget. Harus. Itu. Jadi kerja itu Mantap harus banget rajin ini, lah. tata nilai. Harus rapi. Prepare-nya harus jelas, semuanya harus jelas. Rapi lah pokoknya. Gitu emang enak. Kalau udah rapi itu bagi saya itu jadi lebih efektif, nggak boros kita. Lebih efisien, lebih efektif, nggak boros. Karena kita ngukur, kadang-kadang kita suka kali ngukur keborosan itu ngelihat dari sisi uang. Paham ya? Lebih cenderung kita kalau bicara boros identik dengan uang. Ya, at least itu. Padahal enggak, ukuran boros orang. itu bisa waktu, bisa tenaga, bisa yang lain. Gitu loh. Jangan ukuran Luar uang. biasa ini sudut Efisien dan efektif itu penting gitu ya. Nah, tadi kan udah Dan yang tata nilai R. ketiga. Yang keempat ada huruf J itu, Pak. Ya, ini yang penting. Jujur. Oh, jujur. Iya. J ini ya. Kerja itu harus jujur. Contoh manajemen. Bisa nggak jujur? Nggak bisa. Ngasih laporan yang baik-baik semua. ABS ya. Kalau yang disebut- jelek-jelek ditutupin. laporan Saya justru nggak ABS suka nih. begitu. Ini luar biasa banget nih. Kenapa? Nemu tata nilai ini. Kalau kita nggak jujur kerja, akan salah bagi saya untuk ngambil keputusan. Gitu. Betul Mendingan banget, Pak. kita Itu betul apa banget. adanya sampaikan dan kita wajib berani bertanggung jawab. Ya. Jangan cara takut dimarahin, takut ditegur, takut di SP. Kita nutupin. Padahal itu bahaya banget. Yap, betul. Itu bahaya banget. Apalagi kan level Bapak helikopter view kan Pak ya. Iya, Artinya itu harus lihat pasti itu. Ini sama halnya begini, informasi Mas. dari- Kejujuran itu sama halnya kita berada dalam sebuah kapal. Ya. Orang-orang yang dalam kapal itu tanpa sengaja gitu ya, menggerogoti kapal itu. Akhirnya kapalnya bocor. bahaya. Air masuk dong. Air masuk. Lama-lama kapal itu nggak kuat nahan air di dalam toh, tenggelam. Nah kalau kita ada pekerjaan di dalam, ada data yang nggak disampaikan, kalau disampaikan takut. Misalnya ada komplain, ada apa dari mahasiswa, ada komplain dari orang tua, nggak boleh disampaikan ke direktur. Kalau disampaikan gua kena marah gitu loh. Betul. Ya. Wah itu bahaya tuh. Berarti keren nih Pak, ya kan ya. Tata nilai tadi kerja, ada kompeten, empati, rajin, jujur. Ya. Nah penasaran terakhir nih, A ini apa Pak? Jadi A itu adalah adaptable ya, Adaptable. adaptasi. Ya. Adaptasi adaptable yang kita itu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kita. Adaptasi dengan perkembangan teknologi, adaptasi dengan dunia global yang hari ini senantiasa berkembang, adaptasi dengan pengetahuan yang berkembang. Kita harus bisa, ya, harus bisa beradaptasi dengan itu. Masyarakat kita juga berkembang, kan?
dunia pendidikan ini kan kitanya di dalamnya Iya. stagnan. Betul. Gitu itu aja. Tapi orang yang masuk itu berubah-berubah. Betul. Generasi juga. Generasi. Makanya sekarang ada generasi macam-macam generasi Iya. toh. Nah, sekarang ada generasi Z gitu ya. Udah generasi alpha sekarang. Apa? Nah, kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu gitu. Kalau kita nggak bisa beradaptasi ya itu, ini akan menyulitkan kita sendiri Iya, iya. dalam melaksanakan ya tugas kita sebagai seorang pendidik, seorang pelayan di bidang akademik. Keren sih Pak. Tapi saya sendiri hari ini mendengarkan dari Bapak ini dengan 5 mutu tadi, kemudian dihajar dengan kelolaan sistem, istilahnya dibalut dengan tata nilai kerja. Ini saya sendiri insya Allah yakin sih Pak. Artinya tadi kerja itu menurut saya brilian banget nih. Bapak nemu di mana? Ilhamnya nemu di mana? Artinya kelima-limanya itu memang hal yang penting harus dilakukan gitu. Artinya kalau pengen perusahaan atau company-nya atau lembaga ini berhasil, bahwa kompeten, empati, rajin, jujur, dan adaptasi atau adaptable ini paket komplit sih Pak. Ya. Pada dasarnya tata nilai itu kan disesuaikan dengan dengan organisasinya, dengan perkembangan yang ada di dalamnya. Gitu. Nah, saya coba meramu itu dengan melihat fakta-fakta yang ada gitu ya. Yeah. Sehingga itu yang diangkat ke permukaan sesungguhnya dan melinearkan dengan kepentingan kita, dengan visi kita, dengan layanan kita, dengan fokus kita gitu ya. Sehingga ada keselarasan gitu ya. Dari mulai visi, semua tata nilai, dan memang jiwa kita di sana. Jadi jiwa ini yang nggak bisa diubah. Dan nggak bisa orang lain datang ke dalam merubah jiwa ini. Karena jiwa ini sudah mendalam. Yep. Nggak bisa. Kalau dia tiba-tiba diubah tanpa strategi yang kuat, dia akan rontok gitu. Karena udah menjiwai. Iya, iya. Nah, itu yang penting tuh. Betul. Nah. Tapi saya meyakini banget nih Pak. Ini saya pun secara pribadi ya, istilah barangkali nanti teman-teman boleh di kolom komentar lah. Tapi saya pribadi meyakini kalau ini dalam tanda kutip tersosialisasikan dengan baik setiap individu yang ada dalam satu gerbong yang dinahkodain oleh Bapak, ini menurut saya bisa berhasil sih, terutama yang kerja ini nih, tata nilai kerja ini. Kuncinya begini ya, sosialisasi itu tidak ada gunanya kalau orang yang mendengarkannya tidak berupaya untuk melakukan itu. Balik lagi 2 jurus awal, karena kerja keras dan mau mencoba. Pimpinan kan selalu berupaya ya, bagaimana menggerakkan organisasi ini sedemikian rupa. Dia pasti menyampaikan, berulang kali dia sampaikan. Pertanyaannya adalah, orang yang di dalam itu mau nggak? Mau nggak melaksanakan ini gitu? Ya, betul. Mau ikut nggak? Gitu ya, dan kita berupaya terus. Ya. Jadi kalau adalah misalnya kita umpama ya tanda kutip ya berada dalam sebuah lokasi baru atau tertentu, kita di sana. Kita kan berupaya untuk mengikuti selaras dengan visi dia di lembaga itu. Kalau kita nggak bisa, ya nggak mungkin lembaga itu yang akan memecahkan diri. Iya, betul. Kita yang harus kuat. Betul. Kita nggak cocok di situ, ngapain kita paksain? Kita cari lokasi yang cocok lagi. Iya. Kan gitu logikanya. Istilahnya ya, kalau lu berasa udah nggak, dalam tanda kutip udah nggak nyaman lu jalanin dengan sistem yang ada, let's go ya. Lu menghadapi perubahan di kitanya gitu ya, tapi nggak ngikutin apa maunya. Kan kita bicara ini bukan maunya saya pribadi ya. Iya. Ini maunya lembaga ini berdasarkan lahirnya. Karena lahirnya itu lembaga ini adalah untuk mendidik dan juga bertanggung jawab mencarikan pekerjaan. Keren. Lahirnya lembaga ini. Jadi tugas kita adalah bagaimana menjaga niat awal lembaga ini dilahirkan. Tapi dengan hope atau harapan Politeknik 3 Jakarta ke depan yang mau menjadi akreditasi unggul, kemudian juga terkait dengan how to untuk menjadi akreditasi unggulnya juga tadi udah dipaparkan bahwa bukan hanya impian secari kertas atau secari tulisan di digital gitu, tapi memang benar-benar nampaknya sudah dikonsep oleh Pak Akmal gitu. Yang mudah-mudahan ini dipermudah Pak langkah ke depannya. Nah, menariknya lagi nih, tentu sosok Bapak ini kan dengan
tadi skema yang luar biasa dengan harapan 5 tahun ke depan juga cukup cukup kredibel gitu, cukup rapi, cukup sudah mulai step by stepnya mulai dilakukan, at least pasti menguras waktu dan tenaga gitu, bahkan sampai weekend pun masih sambil nyantai, masih coba buka kerjaan gitu. Nah, ada nggak sih Pak tips-tipsnya dari Pak Amal nih untuk relaksasinya gitu? Apakah memang senang dengerin musik atau dengerin keluarga? Biasanya rileksnya Bapak nih kalau misalnya di tengah-tengah kesibukan nih seperti apa Pak? Kalau rileks itu setiap orang berbeda-beda. Ya, betul makanya. Setiap orang ada yang rileks dengar musik rileks ya. Semua. Jalan-jalan rileks ya. Iya. Saya malah enggak sih ya. Malah enggak ya? Saya lebih suka rileks itu di rumah. Hah? Ya, nonton televisi. Gitu ya, terus film terutama gitu ya, di rumah. Kalaupun mau sekali-sekali nonton bioskop gitu ya. Oh iya, nonton ya. Keluarga makan bareng. Tapi secara umum lebih enjoy di rumah. Lebih enjoy istirahat di rumah. Relax, karena beda-beda ya. Iya, betul. Relax ya. Terus kalau misalnya ada pilihan, dipilih yang mana misalnya relaxnya jalan-jalan ke mall dengan di rumah. Saya di rumah. Pilih di rumah Pak? Ya. Nggak terlalu suka ya. Bukan nggak terlalu suka banget gitu ya. Sekali-sekali boleh ya. Kadang-kadang kita harus memanjakan keluarga. Nah, manjakan keluarga itu di saya itu kadang-kadang ya bawa makan di luar, makan yang yang nggak biasa dimasak di rumah lah, rame-rame makan apa, mungkin itu salah satu bentuk manjanya saya keluarga, relaksasinya ya, gitu ya, tapi cenderung lebih kepada di rumah ya, lebih nikmati tontonan, istirahat. Tapi kan kalau apalagi kan sekarang generasi Z kita tadi sampaikan bahwa udah mulai bergeser juga generasi Alpha, termasuk kalau saya mungkin generasi milenial kayak termasuknya ya. Kan kalau saya pribadi Pak Mal kadang kalau kerja lagi memang padat tuh senang banget dengerin musik gitu, bahkan bisa sambil kerja sambil dengerin musik gitu. Kalau Pak Mal sendiri senang nggak dengerin musik? Musik ada, senang ya, tapi kadang-kadang mut-mutan ya. Artinya gini, pada saat saya pengen, saya dengerin tuh. Oh gitu? Ya, pada saya nggak pengen nggak. Oh, berarti dalam tanda kutip tidak ketergantungan terhadap musik ya. Gitu. Tapi ada musik-musik tertentu yang saya kalau dengar kembali itu merasakan apa yang terjadi pada saat itu gitu. Itu ada pasti ada musik-musik begitu juga karena mungkin pada saat itu musik itu jauh lebih itu ya. Ada momen lah, catching lah gitu ya. Jadi ada satu musik yang mungkin entah lagi sama keluarga atau memang musik yang saatnya perjuangan, kadang kan kadang ada dengar musik ini pas posisi gua nih misalkan lagi bener-bener uang jajan nih hanya 150.000. Iya, ada momen-momen lah ya. Ada momen musik yang memang kadang-kadang mengingatkan kita akan sesuatu gitu. Ya. Itu ada. Oke. Nah, Pak, meskipun Bapak tidak dalam tanda kutip tidak terlalu ketergantungan musik, tapi generasi sekarang kan senang banget musik ya. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya pengetahuan Pak Amal tentang musik nih. Pengetahuan Amal tentang musik nih. Meskipun memang tadi Bapak katakan enggak begitu tergantungan, tapi kali aja pas nih gua yang nemu lagu, ada lagu nostalgia juga nih. Namun sebelum itu Pak, kita ngopi dulu Pak. Nah, Pak Amal, saya punya beberapa lagu nih pengen saya dengarkan. Kemudian Pak Amal bisa tahu nggak ini lagunya siapa dan judulnya apa nih Pak ya? Kita coba ya. Nah, pertama ini. Sebentar. Nah, ini Brody 5 ya. Dengan Dewi Yul nih lagunya. Lagu sama Bruri Peso 5 dengan Dewi Yul. Betul banget nih. Tak judulnya apa? Judulnya nggak apa. Judulnya nggak hafal ya, tapi tahu ini. Tapi betul banget itu lagunya Bruri sama Dewi Yul ya. Dan ini memang banyak sekali di generasi-generasinya. Ini menunjukkan bahwa saya udah tua itu. Berarti ada lagu, biasanya lagu-lagu kenangan banget ini nih Pak. Ada yang something lagu ini mungkin lagi ada. Nah, lagu ini pernah juga pada kadang-kadang gini, saya orangnya itu kan kalau nyanyi itu nggak pede juga.
nggak ada pede lah. Tapi pada saat saya muncul pede nyanyi di depan orang banyak, ini pernah saya nyanyikan ini lagu ini waktu acara di Medan. Oh, pernah nyanyi? Pemgate. Iya. Pemgate dengan karyawan Medan itu kan ada musik hiburan. Lagu ini ya? Saya nyanyikan Lagu ini? Oh. Betul, itu judulnya Jangan Ada Dusta di Antara Kita, Pak. Dan memang lagu itu tuh artinya menurutku sampai lintas generasi, Pak. Bahkan generasi generasi saya, generasi adik-adik juga terus di recover dan memang syair-syairnya, liriknya gitu. Kayak membuat tenang aja, apalagi kalau memang kita sudah menemukan bahwa yes, ini nih pendamping kita nih. Ketika udah yakin nih gue mau orang ini nih, jangan ada dusta ya di antara kita ya. Gitu. Oke Pak, satu lagu lagi. Ini kita coba geser lagi ke pertengahan, ke kekinian tapi pertengahan gitu. Nah, Bapak tahu nggak lagu ini? Ini ada yang menarik. Langsung senyum, ada apa dengan lagu ini nih? Ini lagu Ojo Bandingke. Ojo dibandingke. Nah, ini punya cerita nih. Lagu ini. Ojo dibandingke, Pak. Ya. Jadi kemarin itu wisuda yang lalu ya, yang 2022 ya, September. Kan banyak banget tuh kita lihat ya rektor-rektor pada ujuk-ujuk tampil gitu ya. Iya. Yang negeri-negeri segala macam. Memang bagus ya, artinya nggak selamanya rektor-rektor itu atau direktur harus jaim gitu ya. Terlalu kaku rasanya dengan zaman yang sekarang ini ya. Nah, saya pengen tuh menyanyikan lagu itu. Awalnya berniat sendirian tuh Mas, pengen ngerekam sendiri atau tampil belajar sendiri tuh nyanyi tampil tiba-tiba gitu ya. Sampai panitia pun nggak boleh tahu tuh kalau saya mau tampil gitu loh. Tapi saya pikir saya harus ngajak pimpinan nih supaya pimpinan jangan jaim-jaim juga gitu. Iya. Itu udah sempat rekaman, udah sempat itu. Akhirnya tapi ya gagal juga ya. Gagal jadi, karena video klipnya belum dibuat gitu ya, tapi soalnya udah direkam gitu. Itu kayaknya videografernya yang kurang ajar tuh, Pak. Jadi itu, tapi kalau itu tampil menurut saya wager tuh ya. Ger ya, betul, bener banget itu, Pak. Pimpinan itu ternyata nggak jaim-jaim juga gitu ya. Ada nuansa di diri mereka itu yang memang bisa dianggap ya itu tadi kekeluargaan itu dimunculi dengan banyak hal. Gitu. Rasa keluarga itu dimunculi dengan pendekatan-pendekatan yang kadang-kadang berbeda. Nggak selamanya kan keluarga itu pendekatannya harus dengan sesuatu yang biasa-biasa aja. Tapi kita yang istilahnya pimpinan ini kan masih banyak ya, lebih banyak, nggak mungkin dong satu-satu ya kita deketi gitu, nggak mungkin ya. Ya mungkin dengan cara seperti itu yang bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh semua. Gitu. Nah itu bentuk cara kita mendekatkan diri ke keluarga. Kadang-kadang kita lupa, seolah-olah rasa keluarga itu muncul karena kita sering touch dengan dia. Baru merasa itu keluarga itu. Apalagi saya misalnya pegawai aja banyak gitu ya. Kan nggak mungkin satu-satu juga ya. Iya. Betul, dan mahasiswa juga banyak, nggak mungkin juga satu-satu. Nggak mungkin semuanya bisa saya hafal. Interaksi saya nggak mungkin toh. Tapi kan ada sesuatu yang memang itulah memang caranya. Dia masuk ke dalam cara itu. Nah kemarin tuh saya tepat. Ojo Bandingke pas lagi hit juga kan. Saya ingin menampilkan itu dan itu sampai saya katakan panitia pun nggak boleh ada yang tahu. Tiba-tiba muncul ide keren sih Pak sebenarnya. Ide keren banget itu. Tapi nggak selamanya ide bagus bisa teraplikasi. Gitu. Itu memang yang kurang ajar editornya tuh Pak. Tapi kalau misalnya tahun ini mau dicoba udah nggak surprise ya. Surprise. Kita cari lagi nanti. Kejutan yang lain ya kan. Ya, tunggu teman-teman kejutan di wisuda 2000. Karena sempat saya berpikir gini. Dulu Mas, saya tuh waktu SMP. Ya. SMP nih, juara 3 lomba puisi. SMP tuh? Ya, jadi ada acara keagamaan, satu SMP kan biasa itu. Ada lomba baca puisi tuh. Saya ikut baca puisi. Jadi lucunya yang juara tuh juara satunya kelas 3, kalau sekarang kelas berapa ya? Kalau SMP itu sampai kelas berapa sih? Kelas 9 ya? 9. Nah, juara satunya kelas 9. Juara 2-nya kelas 8. Juara 3 kelas 7. Nah, saya juara 3 kelas 7. Berarti untuk kelas 7 kan saya juaranya berarti? Iya. Malah saingan sama kakak tingkat puisi. dong.
Gua mikir apakah nanti wisuda gua baca puisi. Gitu. Tunggu, jangan menduga-duga dulu ya. Tunggu, ada kejutan apa nih? Apa lagi gitu ya. Di wisuda 2023 ya. Tahun ini ya. Kita tunggu. Komen. Mau apa? Baca puisi gitu. Mau apa Pak Direktur? Komen ya. Nah Pak, satu lagu lagi nih Pak. Satu lagi. Ini lagu tergolong paling hit. Berarti di generasi Z, generasi Alpha untuk saat ini nih, ini tergolong lagi hit. Nah, apakah direktur kita tahu ya lagu hit yang anak remaja? Berarti kalau tahu masih remaja. Coba kita dengarkan. Tentang bantu aku untuk tenangkan dia dari rasa cemburu. Nah, ini pasti gua nggak tahu. Tapi pernah denger Pak? Ini Sekilas. belum gua denger. Belum pernah denger ya? Oke gengs, berarti memang generasinya bukan generasinya Bapak dia. Jarang juga kan touring musik-musik ya. Iya. Kadang-kadang saya taunya musik itu ya, kalau nyari sendiri enggak. Ya. Contoh tadi Ojo Badingke itu gara-gara 17 Agustus toh. Oh, yang Farel diundang Farel istana itu. diundang itu. Padahal sebelumnya udah ada tuh lagu. Iya, betul banget. Lagu itu sudah ada sebelumnya, udah rame itu. Gua taunya gara-gara di situ doang tuh kan. Gara-gara 17 Agustus. 17 Agustus. Nyanyi. Terus ada lagu-lagu yang kalau ditanya lagu yang di TikTok-an tuh muncul. Iya. Nah, paling taunya begitu. Nggak berusaha untuk cari lagu itu, nggak ada itu. Berarti Bapak juga ikut adaptasi ya? Artinya penggunaan platform sosial media juga Itu, ikut ya? Ya, saya punya ikut adaptasi lah ya, Instagram, IG, Facebook ya. Malah saya tuh belum punya TikTok nih. Rencana mau belajar TikTok juga. Oke. Ya. Guys, follow Instagramnya Bapak, ntar ada di keterangan ya, di keterangan video. Facebook gitu ya, ada. Oke Pak, tadi tuh lagunya Mario Jiklau itu Malam Bantu Aku, judulnya Semata Karenamu. Tapi memang wajar saja kalau Bapak kurang tahu ya teman-teman ya. Tapi ada hal yang mengejutkan saya nih, selain smart gitu ya, dalam tanda kutip smart, kemudian capability, belajar pendidikannya juga semangat banget gitu. Dan sebenarnya lagu-lagu juga cukup bagus itu pengetahuannya, dari lintas tadi Duri tahu gitu. Kemudian Ojo Dibandingke tahu juga, hanya saja yang terakhir karena memang ini lagu diambil memang sekarang gitu ya. Nah Pak Amal, kita tanpa disadari seru-seruan bareng Bapak nih, ganggu waktu Bapak juga aktivitasnya. Kita diskusi bincang-bincang seru banget, dan ini menurutku bermanfaat banget sih. Tadi kita diskusi tentang bagaimana portofolio Pak Akmal, teman-teman, bahwa beliau tidak semata-mata langsung jadi direktur. Ini perjalanannya. Nah, kalau kita lebih kulik lagi, sebenarnya 1 jam lagi belum habis nih. Kita belum bicara Bapak nih sebenarnya sosok dari keluarga seperti apa sih? Nah, apakah hijrah ke Jakarta itu dengan membawa uang segepok ya kan? Apakah seadanya, tapi hijrah ke Jakarta. Yang komen kita akan ulas nih Pak Amal nih. Juga film, ya. Ada film India, boleh deh. Nah, nanti di challenge berikutnya kita coba tanya aktor-aktor deh. Berarti Bapak seneng film genre apa nih? Hollywood ya kan? Atau tanah air gitu kan ya. Oke, Pak Amal, tanpa mengurangi rasa hormat nih Pak, kita waktunya udah mulai berakhir nih. Dan terakhir Pak, untuk saya pribadi, kemudian teman-teman yang menyimak, ada tips atau saran dari Bapak untuk closing statement ini, atau kata-kata dari Bapak ya untuk kita ya, semua? saya masih dalam 2 kata kunci yang pernah saya sering dalam jati diri saya ya, bahwa kerja keras itu tidak ada ruginya gitu ya, dan harus berani mencoba ya, bahwa segala sesuatunya pasti ada. Jangan pernah berhenti untuk mencoba sesuatu yang baru. Itu sih ya, kerja keras dengan berani mencoba adalah hal yang sangat saya titip loh. Yep. Baik Pak, terima kasih banyak ini Pak Amal. Kerja keras dan berani mencoba, teman-teman, itu 2 kata yang hari ini didapat dari Pak Amal, dan menurutku saya pribadi akan menggunakan 2 kata itu, dan mudah-mudahan teman-teman juga sama mendapat dengan saya. Teman-teman, Nelson Mandela pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh di dunia. Maka jangan berhenti berpendidikan. Dan buat teman-teman yang menyimak dan masih duduk di bangku kelas 12, Politeknik LP3 Jakarta merupakan salah satu tempat yang pas untuk studinya teman-teman. Dan tadi Bapak Akmal, direktur kita, yang menyampaikan dengan perkembangan yang baik sekali untuk Politeknik LP3 Jakarta, maka tidak salahnya dan merupakan hal yang tepat jika teman-teman ingin lanjut di pendidikan tinggi vokasi melalui Politeknik LP3 Jakarta.
Maka dari itu, saya Wawan Setiawan dan Saya Akwanul Akmal. ya mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.